Abe selamat lingo nalatai, salam sujud, karendem, malempang. Nah, akuan Parismandiai yang menyukai barnya YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah Pak Ridwan Kamil ya. Sekarang tuh lagi banyak, sekarang Pak Ridwan Kamil tuh lagi banyak tersangkut permasalahan, ada kasus macam-macam ya. Jadi kita akan melihat dari tahun lahirnya, dari tanggal lahir sama tahun lahirnya dia. Apakah dia di tahun ini akan hoki atau di tahun 2026 nanti akan mendapat hoki yang baik atau bagaimana, kita akan lihat ya. Pak Ridwan Kamil ini lahir tanggal 4 Oktober 1971. Tanggal 4 Oktober 1971 itu adalah orang yang berunsur logam. Berarti yang berunsur logam. Oke, logam di tahun ini, sebenarnya di tahun ini itu di awal tuh kurang begitu oke untuk keuangan, untuk masalah karir, tapi nanti di pertengahan tahun mulai akan ada perbaikan rezeki. Tapi perlu berhati-hati, di pertengahan tahun akan ada perbaikan rezeki, tapi nanti di akhir tahun dia akan mulai memasuki tahun Ciong. Tahun Ciong itu tahun apa? Tahun sial dia. Kenapa? Karena di tahun 2026 itu adalah unsur api. Api ketemu logam sebenarnya tidak begitu oke. Tapi tergantung dari bagaimana caranya kita membuang kias. Kias itu bagaimana? Kita membuang energi kesialan, energi yang tidak bagus. Sebenarnya kayak gini. Kalau kita akan mendapat ciong, tapi kita harus kias, kita harus pembersihan supaya energi yang kita dapatkan ciong ini tidak begitu besar. Seperti itu ya. Mungkin kita dapat sial tapi sialnya kecil deh, kita bisa lewati. Tapi kalau kita tidak membersihkan kias itu, kita bisa mendapat satu energi kesialan yang sangat besar. Itu yang saya lihat. Nah, jadi kalau dari yang lihat tahun ini kan Pak RK ini kan nggak cuma satu masalahnya ya, Oke. tapi dua. Nah, kan yang terbaru itu yang ramai ini justru yang masalah tentang wanita. Gimana yang melihatnya sendirinya? Oke, kalau saya melihat di masalah kasus ada wanita lain, saya lihat sih kasus ini akan terselesaikan. Yang saya lihat seperti itu. Mungkin secara mereka akan bertemu, mungkin dicari solusi secara kekeluargaan, itu yang saya lihat. Tapi kan sempat juga preskon kemarin katanya Pak RK ada kemungkinan akan melaporkan si wanita ini. Apakah ya gimana ya? Oke, kalau saya sih memang dia akan laporkan karena dia merasa dia pencemaran nama baik, karena dia merasa bahwa anak itu bukan anak dia, kayak gitu. Yang saya lihat seperti itu. Dan Nyai, kalau yang Nyai Terawang dari Pak RK ini sempat ngebantah soal pernyataan yang dia ngebiayain lah sampai DNA, itu gimana Nyai? Oke, kan kadang-kadang ada juga mungkin di dalam hati kita membaca pikiran atau kita membaca sifat dari Pak Ridwan Kamil ya. Kalau saya melihat dari pikiran sifat dia itu hanya membantu. Dia membiayai itu bukan hanya untuk membantu. Mungkin ada rasa iba, rasa kasihannya, jadi dia membantu. Itu tipikal orang logam. Orang logam itu kalau lagi care, dia akan baik seperti itu. Yang saya lihat dia hanya berniat baik saja gitu. Tidak ada berniat yang tidak masuk akal. Setelah itu tidak ada niat yang aneh-aneh gitu ya. Setelah itu masalah dia untuk tes DNA. Jawaban saya mungkin Pak Ridwan Kamil akan melakukan tes DNA, yang saya lihat seperti itu. Nah, Nyai, kalau Nyai Terawang gimana hasilnya Nyai? Kalau saya lihat sih kayaknya bukan sih. Bukan. Ya. Oke. Nyai, kita balik lagi ke belakang. Tapi apakah sebenarnya Pak Ridwan Kamil ini punya hubungan spesial dengan wanita tersebut? Kalau dibilang ada hubungan spesial, mungkin mereka pernah kenal gitu. Tapi kalau untuk hubungan spesial alam ya. Tapi yang saya lihat yang saya Terawang ini mereka pernah kenal seperti itu. Oh, oke. Nyai, tadi kan Nyai bilang kan di pertengahan tahun akan agak ciong ya? Pertengahan tahun dia akan mulai ada perbaikan. Ada perbaikan. Itu saat itulah dia mempunyai kesempatan untuk menaikkan hoki dia. Tapi perlu berhati-hati banget nanti di akhir-akhir tahun itu akan mulai dia akan masuk ke energi ciong dia, energi sial dia tuh di tahun 2026.
Jadi perlu berhati-hati banget. Pak Ridwan Kamil harus teliti banget. Takutnya akan banyak permasalahan yang akan datang yang hati-hati. Jawaban saya daripada dia perlu berhati-hati banget. Kalau bisa cari orang yang bisa membantu beliau dengan cara ulama kah, yang bisa mendoakan untuk membersihkan energi-energi negatif atau kesialan ini dengan cara membersihkan atau membuangkan sial-sial dengan kias ya. Bisa juga Pak Ridwan Kamil melakukan bersedekah kepada anak yatim, itu bisa juga sih untuk membersihkan kias-kias itu. Oke. Nih kalau lihatnya dari rumah tangga sendiri dengan Bu Cinta seperti apa nih ke depannya setelah kasus ini? Oke, kalau melihat dari kasus ini dalam rumah tangga mereka, jawaban saya sih mungkin dalam rumah tangga mereka ini kan baik-baik aja, karena permasalahan ini tuh udah lama. Istrinya juga udah paham, dan Pak Ridwan Kamil juga sudah menjelaskan sedetil mungkin kepada istrinya, tapi istrinya juga mengerti. Jadi yang saya lihat dalam rumah tangga mereka baik-baik aja sebetulnya. Oh, berarti nggak bertahan nih? Bertahan. Oke, ini kan juga ada kasus ya dugaan korupsi ya. Itu gimana tahun ini? Oke, di tahun ini kasus korupsi itu jawaban saya sih masih masih stuck ya. Nanti ya menggambang, nanti di tahun 2026 takutnya nanti akan dibuka kembali. Tapi jawaban saya masalah Pak Ridwan Kamil ini hanya pertanggungjawaban sih. Dia tidak ikut di dalam kasus ini, tapi kan tanggung jawabnya aja. Kalau yang saya lihat seperti itu. Oke. Ini gimana nih yang Nyai lihat hikmah seperti apa sih Nyai? Kenapa? Yang Nyai lihat tuh seperti apa sih? Nanti kedepannya apa untuk Pak RK ini di tahun ini menjalaninya? Oke, dijalanin sebenarnya di tahun ini sih bisa dia selesaikan permasalahan ini, tapi yang perlu diperhatikan di tahun 2026 nanti yang perlu diperhatikan banget. Kenapa? Karena itu api, energi api itu akan menghancurkan logam. Jadi harus hati-hati banget karena takutnya ada orang-orang yang ingin memang menghancurkan Pak Ridwan Kamil supaya terjatuh, betul-betul jatuh gitu. Jadi tolong berhati-hati banget di tahun 2026, tapi di tahun 2025 ini kan sudah mulai ada permasalahan nih, tapi masih bisa terlewatkan karena jawaban saya di pertengahan tahun dia masih ada hoki, masih ada nasib baiknya. Tapi di akhir tahun itu mulai akan ada ciong, sialnya ini akan kembali lagi yang di awal. Kan dia di awal tahun itu kan dia punya permasalahan, ada semua datang. Karena dia hokinya tidak begitu bagus di awal tahun, pertengahan tahun dia mulai membaik hoki dia. Nah, kasus ini akan datar di pertengahan tahun. Nah, tapi nanti di akhir tahun akan terungkit lagi, akan dibuka lagi. Tolong berhati-hati banget gitu loh. Oke. Jadi berarti bisa dibilang ini ya Pak RK tuh kalau dalam karirnya seperti apa nih? Apakah masih akan dapat jabatan seperti apa ke depannya nih? Oke, kalau saya lihat untuk ke depannya mungkin akan ada jabatan lagi sih nanti di mungkin 5 tahun kembali sih. Mungkin akan ada mulai ini untuk karir dia bisa lebih bagus kembali karena ke 5 tahun kembali. Oke, terima kasih sahabat-sahabat saya. Ini hanya ramalan. Ini kita membaca sebagai unsur. Apa yang saya lihat, saya membaca ini penerawangan. Jadi saya menerawang ini bukan untuk mendoktrin atau menjatuhkan seseorang, tidak. Tapi ini untuk supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita, kan seperti itu. Dan juga masalah unsur ini memang ada energi yang ada di dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita itu ada 5 unsur sebenarnya. Ada air, ada logam, ada tanah, ada api, setelah itu ada kayu. Jadi ada 5 unsur di dalam tubuh kita. Jadi setiap tahun lahir orang itu pasti ada unsur energi dia. Seperti itu. Jadi saya membaca Pak Ridwan Kamil ini melewati unsur tahun lahir dia, karena dia lahir tanggal 4 Oktober 1971, angka 1 itu berarti berunsur logam. Jadi saya membaca dia, menerawang dia melewati unsur dia. Oke, sahabat saya, kalau ini mohon maaf bila mana saya ada salah kata atau salah ucap saya atau saya menyakiti hati siapapun, saya mohon maaf. Namanya sih juga seorang manusia, pasti ada kehilapan, pasti ada kesalahan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus Nyai Dewi Rantian Intan.